Ya, pemirsa, kita awali dengan informasi gara-gara sering berpergian tanpa pamit suami dan berhutang banyak pada tetangga. Ini tanpa sepengetahuan suaminya, seorang istri di Jember, Jawa Timur dianiaya oleh suaminya, Mega. Iya, dan ini Anita bahkan sang istri diikat di kandang sapi dengan rantai dan tali. Beginilah kondisi Supriyati 46 tahun warga desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember saat ditemukan warga di sebuah gudang kosong di Kecamatan Wuluhan, Jember. Supriyati yang disekap suaminya dan dihajar hingga babak belur, kemudian tangannya dirantai, berhasil kabur dari kandang sapi di sebelah rumahnya dan bersembunyi di sebuah gudang. Di gudang, korban berteriak minta tolong hingga mengundang warga setempat untuk menuju asal suara. Warga pun terkejut melihat kondisi Supriyati babak belur dan dalam kondisi tangan terikat rantai dan tali. Polisi yang dilapori warga datang dan melepas tali dan rantai. Selanjutnya membawa korban ke Puskesmas Wuluhan untuk penanganan medis. Tak membutuhkan waktu lama, polisi pun akhirnya menangkap HR, suami korban, di rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal karena istrinya sering pergi tanpa pamit dan banyak berhutang tanpa sepengetahuannya. Suara teriakan seorang perempuan yang berada di dalam gudang kemudian didatangi oleh masyarakat, dan ternyata wanita tersebut bernama Butika alias Supriyati yang pada waktu itu yang bersangkutan dalam posisi tangannya terikat, dan menurut pengakuan korban yang bersangkutan habis dianiaya atau dilakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya yang bernama H. Polisi juga menyita barang bukti seperti rantai, tali, dan pakaian korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara di atas 10 tahun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pasangan suami istri yang memiliki usaha warung sate nekat mencuri 2 ekor kambing. Ya, kambing curiannya tersebut diangkut menggunakan mobil mewah milik keduanya. Dalam rekaman CCTV nampak sebuah mobil berwarna kuning melintas di jalanan sekitar pukul 6 pagi. Siapa sangka mobil yang dikendarai suami istri ini ternyata membawa kambing hasil curian di Kecamatan Grujugan Kidul, Bondowoso. Pasutri, FW, dan KH, warga desa Dadapan Kecamatan Grujugan, merupakan pemilik warung sate. Kasus berawal dari laporan korban Ahmad Rozi yang kehilangan 2 ekor ternaknya. Di hadapan kepolisian, para pelaku pun mengakui aksinya. Polisi berhasil mengamankan barang bukti mobil jenis sedan dan juga kambing jenis dormas. Kita cari terus sebagai barang bukti yang mana bisa untuk membuktikan bahwa betul-betul tersangka ini. Dari bukti-bukti yang kuat, akhirnya kita usaha dari barang bukti mana yang dicuri adalah kambing itu akhirnya bisa ditemukan. Atas perbuatannya, suami istri ini saat ini harus mendekam di sel Mapolsek Grujugan dan dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kawanan spesialis pencurian motor beraksi menggunakan senjata api terekam CCTV. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lurah Ripan, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Sebuah aksi pencurian terjadi di Jalan Lurah Ripan, Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Dalam melancarkan aksinya, pelaku nekat membekali diri dengan senjata api, mengancam warga sekitar. Aksi kawanan pencurian sepeda motor ini bermula saat 2 pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor, memarkirkan kendaraan tidak jauh dari warung korban. Sempat mengintai kondisi lingkungan dengan berjalan di sekitar lokasi. Satu pelaku kemudian mengendap-ngendap masuk ke halaman rumah korban dan nyaris menggondol sepeda motor korban menggunakan kunci letter T. Aksi ini kemudian diketahui korban, seorang emak-emak yang langsung berteriak. Pelaku langsung menghampiri rekannya kabur sambil menodongkan senjata api ke arah korban. Sementara kunci letter T yang digunakan pelaku tertinggal di motor korban. Nah, itu alhamdulillahnya saya
dengar suara kotak kunci. Nah, otomatis saya langsung keluar karena di luar sepi. Dia sambil berjalan sih, sebenarnya mungkin apa karena dia panik saat saya teriak gitu. Dia jadi refleks nodongin senjata. Dia sempat mau masuk lagi ke dalam pagar, tapi saya tetap teriak hingga akhirnya mereka pergi sih, alhamdulillah. Meski motornya gagal dicuri oleh para pelaku, namun korban mengalami trauma akibat peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ayus laporkan. Pemirsa, aksi komplotan pencurian di area SPBU Cianjur, Jawa Barat terekam kamera pengawas CCTV. Ya, para pelaku ini mengambil tas berisi uang puluhan juta rupiah dari dalam mobil saat korban sedang mengisi bahan bakar. Dari rekaman CCTV, tampak dua pelaku pencurian dengan cepat mengambil sebuah tas berisi uang yang berada di sebelah kiri ruang kemudi mobil saat korban sedang mengisi bahan bakar di SPBU di Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Diduga, korban sebelumnya sudah dibuntuti oleh para pelaku hingga sampai di area SPBU. Usai gasak tas tersebut, kedua pelaku langsung kabur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga mencapai 20 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kita juga sudah memeriksa beberapa saksi dan kita juga olah TKP, mencoba mencari pelakunya dan mudah-mudahan teridentifikasi segera kita tangkap. Kerugiannya kurang lebih 20 juta. Kasus pencurian ini tengah ditangani pihak kepolisian untuk mengidentifikasi komplotan pencurian tersebut. Masyarakat diimbau selalu waspada untuk tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, Ayus laporkan. Pemirsa, banjir bandang sebelumnya menerjang Nagari Duku, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Iya, puluhan kendaraan terjebak dan tertimbun lumpur dan akses Jalan Nasional Sumbar Bengkulu putus. Puluhan kendaraan roda 4 terjebak di tengah material longsor di Jalan Raya Pesisir Selatan menuju Bengkulu. Beberapa mobil pribadi juga ikut tertimbun material longsor di Nagari Duku, Barung Balantai, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Material longsor dari atas bukit dengan ketinggian 10 meter menimbun badan jalan hingga akses jalan lintas Sumatera Sumbar Bengkulu putus total. Hingga saat ini, jalan lintas Padang Bengkulu juga lumpuh, tidak bisa dilewati kendaraan dan membuat kemacetan sepanjang 5 km. Duku, Kecamatan Kota 11 Tarusan, untuk arus lalu lintas belum bisa dilalui karena masih banyak longsor, titik longsor, dan di sebelah sana masih banyak mobil yang terjebak kemacetan. Jadi kita sudah bersama dari Dinas Perhubungan Kabupaten sudah mencek lokasi. Untuk sementara saat ini curah hujan juga masih turun dan resiko masih akan turun lagi longsor susulan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sulitnya alat berat memasuki lokasi menjadi salah satu kendala dalam membersihkan material longsor di kawasan ini. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Sementara akibat Sungai Rejoso meluap, ratusan rumah warga di 2 kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terendam banjir. Ya, sejumlah perahu karet diterjunkan ke lokasi banjir. Banjir ini menerjang sepanjang aliran Sungai Rejoso, Kabupaten Pasuruan sejak Jumat malam. Dilaporkan sedikitnya ada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Winongan dan Grati yang terendam banjir. Namun terparah di Desa Kedaung Kulon, Kecamatan Grati. Tinggian air yang merendam permukiman penduduk dan jalan desa bervariasi mulai 30 hingga 100 cm. Anak-anak bahkan tak bisa ke sekolah lantaran sekolahnya kebanjiran. Sejumlah perahu karet dikerahkan untuk mengevakuasi korban banjir dan mengirim bantuan makanan siap saji. Sekitar 1,80 meter lah. Oh, ini aktivitas warga sangat terganggu. Ya terganggu aktivitas. Kalau mau kerja sulit, mau sekolah sulit. Artinya libur semua kan, anak-anak ini kan libur semua. Pihak BPBD Kabupaten Pasuruan menyiapkan petugas dan warga yang tergabung dalam tim reaksi cepat untuk siaga dan menyiapkan bantuan kepada korban banjir apabila dibutuhkan.
Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan. Pemirsa, Polres Langkat memusnahkan puluhan kilogram narkoba dari 5 orang tersangka jaringan antar provinsi. Mirisnya, 1 dari 5 tersangka merupakan ibu rumah tangga yang nekat membawa 4,8 kilogram sabu dari Aceh menuju Jambi. Sebanyak 4,8 kg sabu dan 30,5 kg daun ganja kering dimusnahkan oleh Polres Langkat, Sumatera Utara. Barang haram tersebut disita dari tangan 5 orang tersangka. 3 pelaku barang bukti ganja kering diringkus polisi di kawasan Jalinsu, Medan, Aceh saat hendak edarkan ganja di Kota Medan. Sementara 2 tersangka pengedar sabu-sabu ditangkap di Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. 1 diantaranya merupakan ibu rumah tangga. Tujuan mau kemana Ibu? Ke Jambi ya? Kenapa tergiur Bu? Bukan, karena suami saya yang terluka. Dia bilang dia diancam hukuman mati kalau saya nggak mau ikut. 5 orang, laki-laki terdiri dari 4 orang, perempuan 1 orang. Total barang bukti narkotika yang dimusnahkan ganja sebesar 30.564,68 gram dan untuk sabu 4.864,5 gram. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Langkat, Erwin Syaputra Nasution, Ayus laporkan. Sat Narkoba Polresta Blitar, Jawa Timur berhasil menangkap pengedar narkoba jaringan antar provinsi. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 0,5 kilogram lebih sabu senilai 800 juta rupiah. Inilah video saat petugas Sat Narkoba Polresta Blitar, Jawa Timur meringkus MAR alias Bapuk, 29 tahun, warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan. MAR kedapatan menjadi kurir narkoba jenis sabu seberat lebih dari 0,5 kilogram dengan nilai 800 juta rupiah atau hampir 1 miliar rupiah di Jalan Semeru, Kota Blitar, depan kantor Dinkes Kabupaten Blitar. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 534 gram sabu-sabu, 1 klip berisi 20 gram serbuk bahan ekstasi, uang tunai Rp550.000 dan 1 buah HP sebagai sarana komunikasi dengan pembeli. Pengedar sabu ini ditangkap usai mengambil sabu atas perintah orang lain. Ia mendapatkan upah 50 juta untuk menjadi kurir. Pelaku sudah 5 kali menjadi kurir, 4 diantaranya di Jakarta. Tepatnya di sebelah utara alun-alun, mengambil sesuatu, dimasukkan ke dalam tas ransel. Setelah itu didekati oleh anggota. Begitu dilakukan penggeledahan, ternyata didapat bahwa di dalam ransel tersebut, di dalam tas yang diambil, plastik yang diambil di pinggir jalan tersebut merupakan narkoba jenis sabu. Ada jenis sabu dengan berat 0,5 kilo lebih. Saat ini, Sat Narkoba Polres Blitar Kota masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penangkapan pengedar narkoba tersebut, termasuk untuk mendalami jaringan pelaku. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, Ayus laporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Polisi berhasil menangkap 6 pelaku pencabulan di tempat yang berbeda dengan korban anak di bawah umur. Iya, kasus pencabulan ini terungkap setelah korban mengadu ke orang tua yang dilanjutkan dengan laporan polisi. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo berhasil menangkap 6 pelaku pencabulan dari 6 laporan kasus yang berbeda dalam kurun waktu 1 bulan. Ironisnya, dari 6 pelaku pencabulan ini, semua korbannya adalah anak di bawah umur. Bahkan salah satu korban yang ada tercatat masih berusia 5 tahun. Para pelaku ini ditangkap setelah polisi menerima laporan dari para orang tua dan keluarga korban terkait pencabulan. Dari 6 pelaku pencabulan ini, 1 diantaranya bahkan sudah berusia 60 tahun yang tega mencabuli anak tirinya sendiri. Para pelaku mengaku nekat berbuat bejat ke korban karena kebutuhan biologisnya tidak tersalurkan dengan baik ke istri mereka. Jadi motifnya
dia ini mungkin ingin memenuhi kebutuhan biologis dengan istrinya namun tidak terpenuhi dengan baik, sehingga kemudian menyasar ya, karena mungkin ada hal-hal ya yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya, kemudian yang dikorban adalah dirinya. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ke-6 pelaku pencabulan ini diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayus melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan memuntahkan kolom asap letusan setinggi 1.000 meter dari puncak Sabtu siang. Status gunung kini masih berada di level 3 atau siaga. Warga diimbau untuk tetap waspada. Gunung Semeru kembali erupsi dengan memuntahkan kolom asap letusan mencapai 1.000 meter dari puncak. Berdasarkan data periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, dalam 12 jam terakhir, seismograf merekam terjadi 49 kali gempa letusan. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Pihak BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi peringatan dini. Atap sebuah rumah di Kampung Kembang Kuning Gang 5 Surabaya ambruk. Seorang ibu hamil penghuni rumah sempat terjebak reruntuhan dan kabel listrik yang bergelantungan di depan rumah. Seperti inilah detik-detik atap rumah di Kampung Kembang Kuning Gang Surabaya ambruk. Dalam rekaman CCTV, atap bagian depan rumah ambruk menimpa sebuah sepeda motor dan menarik kabel listrik hingga bergelantungan di depan rumah. Untungnya saat kejadian tak ada satupun orang yang melintas di lokasi. Akibat peristiwa ini, seorang ibu hamil penghuni rumah sempat terjebak di dalam rumah kurang lebih 30 menit karena kabel listrik yang menjulur memblokade pintu. Ibu hamil sang penghuni rumah pun akhirnya berhasil dievakuasi dari rumah tetangga yang berada di sebelahnya dengan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya serta BPBD. Menurut saksi mata, peristiwa terjadi begitu tiba-tiba yang awalnya terdengar suara gemuruh dan terasa getaran akibat material bangunan yang jatuh. Seperti ini mas, petir, meledak. Nah, tapi kan langsung pas jatuh kan geter. Tak lihat ternyata ini jatuh. Evakuasinya lewat samping kayak mas, masuk rumah tetangga yang samping sini. Sempat tertahan berapa lama mas? Kira-kira 15 menit lebih kayak mas. Ini tadi sudah untuk korban yang shock kebetulan tidak terluka, sudah ditangani langsung oleh tim medis. Sekarang dibawa ke Puskesmas Jagir. Atas insiden ini, pihak BPBD Kota Surabaya melakukan pembersihan puing-puing bangunan dan kabel listrik agar tidak mengganggu aktivitas warga lain. Penghuni rumah diminta untuk tidak menempati rumah karena berisiko hingga dilakukan renovasi dan perbaikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainus melaporkan. Pemirsa, demi mendapatkan beras murah, warga di Lumajang, Jawa Timur rela berdesak-desakan dan antre berjam-jam Sabtu pagi. Ya, antrian mengular hingga puluhan meter untuk mendapatkan 10 kg beras SPHP yang harganya jauh lebih murah dibanding harga beras di pasar. Antrian panjang hingga puluhan meter ini terjadi pada stand beras SPHP kelas medium di program Pangan Murah kawasan Wonorejo Terpadu, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Sabtu pagi. Ratusan warga rela antri berjam-jam demi mendapat jatah pembelian 10 kg beras yang dijual di bawah harga pasar. Beras 10 kg dijual dengan harga Rp102.000, sedangkan harga di pasaran mencapai Rp156.000. Selain untuk menstabilkan harga beras, kegiatan dilakukan untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Lumajang, di mana pekan ini menyentuh angka 3,2%. 10 kilo. Antri berapa jam tadi, Bu? Aduh, mulai tadi jam 8. Sampai sekarang ya, lebih dari 2 jam ya, Bu ya? Iya. Harganya berapa ini, Bu?
102.000. Kalau di pasaran berapa, Bu? 150. Ya, nanti akan diikuti juga operasi pasar, termasuk juga operasi pasar penjualan beras SPHP di pasar-pasar. Ya, nanti kita akan bekerja sama dengan pedagang-pedagang untuk menjual beras SPHP dari Bulog, sehingga harganya bisa ditekan. Selain beras SPHP, dalam gerakan pangan ini juga dijual telur, minyak goreng, serta cabai. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Ainus melaporkan. Pemirsa dan juga Anita, ternyata jelang bulan Ramadan harga beras mulai turun di pasaran. Ya, namun Mega, sejumlah bahan pokok lain seperti telur, cabai dan juga sayuran mengalami kenaikan. Berikut laporan reporter Sareza Zanski. Ya, pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasaran terpantau sudah mengalami penurunan. Seperti halnya yang saya laporkan saat ini di Pasar Palmerah di Jakarta Pusat, di mana untuk harga beras jenis premium mengalami penurunan dari harga awalnya yakni Rp16.000 dan per hari ini menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras jenis medium juga mengalami penurunan yang serupa dari harga awalnya Rp15.500 menjadi Rp14.000 per kilogramnya. Berbagai kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, di mana untuk telur ayam negeri dari harga awalnya Rp31.000 per kilogramnya dan per hari ini menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Sementara untuk berbagai jenis cabai termasuk cabai keriting juga mengalami kenaikan dari harga awalnya yakni Rp60.000 per kilogramnya dan per hari ini menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Lalu ada juga berbagai sayur mayur yang menjadi sorotan, diantaranya adalah tomat yang mengalami perubahan harga, di mana harga awalnya dibanderol Rp16.000 per kilogramnya dan per hari ini menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Terlepas dari berbagai naik turunnya sejumlah harga kebutuhan pokok, tadi dikeluhkan juga disampaikan oleh para pedagang bahwasanya mereka hanya mengikuti kenaikan harga ini berdasarkan distributor, di mana diketahui kenaikan harga ini disebabkan karena adanya gagal panen jelang bulan suci Ramadan bisa terpenuhi dengan harga yang ideal tentunya. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Nadifa Najib, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu rangkaian kereta barang pengangkut peti kemas anjlok di sekitar stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat malam. Rangkaian kereta barang itu anjlok saat melakukan perpindahan jalur rel usai berangkat dari stasiun Tanjung Priok. Gerbong kereta barang yang anjlok ini terjadi di perlintasan antara Jalan Bahari 1 dan Jalan Kampung Muara Bahari Jumat malam. Salah satu gerbong kereta barang ini anjlok ketika baru melaju sekitar 500 meter dari arah stasiun Tanjung Priok. Gerbong kereta pengangkut peti kemas yang anjlok ini di dalamnya sudah bermuatan dan berada pada beberapa rangkaian di belakang lokomotif. Diketahui gerbong peti kemas itu anjlok ketika kereta melaju pelan ke arah stasiun Ancol. Kereta anjlok ketika sedang melakukan langsir atau perpindahan jalur rel di lokasi. Tahu-tahu turunannya dari rel. Dari rel? Iya. Itu ada rangkaiannya berapa rangkaian tadi, Pak? Banyak sih, biasanya 30 rangkaian. Ini yang nomor 2 ini yang turun. Oh, yang turun. Dan nomor 2 dari depan. Anjlok, Pak? Iya. Kami telah menerima laporan dari pengatur perjalanan kereta api atau PPKA Stasiun Tanjung Priok pada Jumat 8 Maret 2024 pukul 19.05 waktu Indonesia bagian Barat bahwa langsiran bagalan kereta api atau KA 2516 peti kemas GD gerbong datar nomor 42111236 nomor urut ke-24 mengalami anjlok 2 as atau 4 roda di kilometer 7+210 emplasemen Stasiun Tanjung Priok. Akibat anjloknya gerbong kereta barang, sejumlah perjalanan beberapa kereta rel listrik terganggu. Namun setelah 3 jam dilakukan evakuasi, jalur KA dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun Ancol atau sebaliknya kembali normal. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.
Menjelang bulan suci Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Jakarta Barat menggelar razia peredaran minuman keras dan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Dalam razia ini petugas mengamankan 3 wanita pekerja seks komersial atau PSK dan menyita sekitar 190 botol miras. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Jakarta Barat menyisir sejumlah lokasi berkumpulnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Dalam operasi ini, petugas Satpol PP berhasil menyita 190 botol minuman keras ilegal serta mengamankan sejumlah wanita diduga pekerja seks komersial. Operasi dimulai di kawasan Tubagus Angke. Petugas mendapati sebuah sepeda motor yang mencurigakan sedang terparkir. Saat diperiksa, pemilik sepeda motor diketahui telah melarikan diri meninggalkan kendaraannya. Petugas juga mendapati sebuah toko penjual minuman keras tak berizin dan menyita sekitar 190 botol. Razia selanjutnya di kawasan Kali Sekretaris, Jakarta Barat. Sejumlah wanita yang diduga pekerja seks komersial panik dan menghindari petugas. 3 wanita tuna susila ini berhasil diamankan petugas ke kantor Satpol PP Jakarta Barat. Kita amankan sementara 190 botol yang terdiri daripada anggur sejenis anggur merah. Nah, untuk yang diduga WTS ini, yang 3 orang kita serahkan ke panti sosial untuk dibina dan diedukasi daripada panti sosial. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial digelar untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, Ayus melaporkan. Pemirsa, ribuan massa menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Massa menyerukan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Massa yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam melakukan aksi bela Palestina tepat di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat. Di bawah guyuran hujan, ribuan massa bertahan, berorasi menyerukan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Puluhan personil polisi disiagakan untuk mengamankan aksi. Sejumlah tokoh agama, politik hingga aktris terlihat hadir. Dalam aksi yang berlangsung sejak jam 5:30 pagi, massa melanjutkan aksi dengan long march ke Bundaran HI. Banyaknya massa yang berkumpul mengakibatkan akses jalan Medan Merdeka Selatan ke arah Gambir maupun Patung Kuda sempat ditutup. Pemirsa, akhir rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur diwarnai protes keras dari saksi kepada Ketua Rapat Pleno. Aksi protes tersebut dilayangkan oleh saksi dari calon DPD yang protes karena adanya ketidaksesuaian data dari Form C dan Form D dari Kabupaten Bangkalan, Madura. Seperti inilah suasana keributan jelang akhir rekapitulasi KPU Jawa Timur. Salah satu saksi dari DPD melakukan protes keras saat penghitungan suara dari Kabupaten Bangkalan. Saksi caleg DPD nomor 2 mengajukan protes keras karena dalam Form D KPU, suara caleg DPD nomor urut 2 justru hilang atau 0 suara di 3 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Saksi caleg DPD menyebut ada ketidaksesuaian data dari data Form C yang dipublikasikan dalam Sirekap di 3 kecamatan yang diprotes tersebut, yakni Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Dalam Form C, suara DPD Lanyala Mahmud Mataliti mendapatkan suara, namun saat Form D dibacakan oleh KPU, justru suara itu hilang atau 0 suara. Yang pertama terkait dengan ada munculnya angka perolehan angka yang diterima yang masuk ke salah satu calon di DPD RI.
yang angka ini sangat signifikan. Di rekapitulasi suara ini kita membuka ruang seluas-luasnya atas peristiwa atau apapun keraguan yang ada di partai politik. Tetapi regulasi dan mekanismenya itu ada. Artinya di rekap ini kita menyandingkan rekap dari kabupaten. Itu ya. Tentu ada yang puas atau tidak puas, tetapi mekanismenya ada. Hingga malam ini, dari 38 kabupaten kota, KPU telah menyelesaikan perhitungan di 36 kabupaten kota dan hanya tersisa 2 kabupaten kota, yakni Kabupaten Sumeneb dan Kota Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Iliasan, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Anita, di jelang Ramadan, Taman Pemakaman Umum Karet Bifak Jakarta Pusat ramai dikunjungi peziarah. Ya benar sekali Mega dan juga pemirsa, kunjungan ini meningkat 2 kali lipat pada akhir pekan sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Memasuki akhir pekan terakhir jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Taman Pemakaman Umum TPU Karet Bifak ramai dikunjungi peziarah. Hari ini diprediksi adalah puncak kunjungan sebelum umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Tercatat kunjungan pada periode ini meningkat 2 kali lipat. Jika hari biasa jumlah peziarah sekitar 500 orang, maka pada momen ini bisa mencapai hingga 1000 kunjungan per hari. Ya, ini sebenarnya suatu tradisi keluarga ya. Satu, kedua karena kita sama-sama muslim, jadi gimana untuk mencoba membangun silaturahim ya dengan yang sudah tidak ada, apalagi ini dalam rangka ibadah puasa Ramadan. Jadi ini suatu kebiasaan sih untuk keluarga. Ya emang kita rutin sih tiap tahun ya, sebelum puasa sama nanti hari raya kesini. Udah rutinitas lah kita kesini karena orang tua juga di sini semua kan sama keluarga besar gitu. Secara keseluruhan, TPU yang terdiri dari 60.000 makam ini hampir tak pernah sepi berziarah saat menjelang Ramadan maupun Hari Raya. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, iNews melaporkan. Banyaknya masyarakat yang rindu akan kampung halaman dan ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api pada momen Lebaran nanti, membuat tiket kereta api jarak jauh sudah ludes. Iya, tiket untuk 3 hari menjelang Idul Fitri bahkan telah ludes terjual. Tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan pada H-3, H-2, dan H-1 Lebaran telah ludes terjual. Dari total 3.260.412 tempat duduk yang disediakan PT KAI, 40% diantaranya atau sebanyak 1.156.358 tiket telah laku terjual. Habisnya tiket untuk Lebaran ini karena kereta api hingga kini masih menjadi kendaraan favorit masyarakat, terutama daerah Yogyakarta, Solo hingga Surabaya. Untuk relasi jarak dekat Bandung-Cirebon saat ini masih tersedia. Untuk kawasan itu, pola masyarakat yang biasanya melakukan perjalanan mudik mendekati hari H Lebaran. Dari tempat duduk 2,9 ya untuk jarak jauh, ini sudah terjual sekitar 40% ya. Kemudian yang memang di H-4 ya sampai dengan hari H ini yang masih menjadi favorit untuk tujuan kereta-kereta api jarak jauh. Guna memenuhi hasrat para pemudik yang belum mendapatkan tiket kereta api, KAI telah membuka penjualan tiket kereta api tambahan sebanyak 48 perjalanan kereta yang dibagi menjadi 2 gelombang, yakni pada tanggal 6 Maret untuk penjualan 24 perjalanan kereta dan tanggal 8 Maret yang juga 24 perjalanan kereta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Tangerang, Banten menyulap eceng gondok menjadi kerajinan anyaman yang cantik dan bernilai jual. Berkat kegigihan dan inovasi, bisnis anyaman eceng gondok ini sukses naik kelas hingga tembus mancanegara. Cantik dan unik. Inilah anyaman berbahan dasar tanaman eceng gondok karya Ieko Damayanti, seorang ibu rumah tangga asal Kunciran Jaya, Kota Tangerang, Banten. Berawal dari keresahan dirinya yang lulusan SMA sulit mendapatkan kerja, Ieko memutuskan untuk menjadi pengusaha kerajinan eceng gondok. Banyaknya eceng gondok tumbuh di wilayahnya menjadi ide kreatif Ieko menghasilkan anyaman eceng gondok yang bernilai ekonomi.
Berbekal Rp150.000, Ieko membuka industri anyaman kecil-kecilan. Namun, tak mudah bagi Ieko agar usaha yang dirintis sejak 2007 ini laris manis. Dengan dana segar kredit usaha rakyat mikro dari BRI tahun 2016, UMKM-nya maju dengan memberdayakan 20 orang ibu rumah tangga. Apalagi berkat pendampingan BRI dalam berbagai program pelatihan di rumah BUMN. Produk anyaman eceng gondoknya naik kelas, bahkan bisa merambah ke pasar internasional seperti Los Angeles. Dari 25 juta sampai 100 juta. Luar biasa sekali memang yang diberikan BRI di acara Brilliant Planner. Luar biasa sekali karena pada saat itu akhirnya sampai saat ini saya bisa bekerja sama dan mengirim produk ke Los Angeles. Di acara Brilliant Planner itulah kami menemukan buyer. Dan kami mengikuti kegiatan berinkubator. BRI Inkubator ini sendiri yaitu kita meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM dari sisi beberapa literasi tadi. Dari produknya, literasi digital yang Brilliant Planner ini salah satu bazar atau expo yang konsepnya memang memberikan peluang bagi UMKM untuk bisa menjual produknya ke luar negeri. Setiap hari, Ieko bersama para pekerjanya mampu menghasilkan sekitar 100 aneka produk anyaman eceng gondok dengan harga bervariasi mulai Rp15.000 hingga Rp8 juta. Berkat kegigihan dan kemauan terus berinovasi, usahanya mendulang omset 20 juta hingga 100 juta rupiah per bulan. Tak hanya itu, Ieko pun senang lewat UMKM-nya dapat membantu kaum ibu-ibu tetap produktif dan berdikari. Dari Kota Tangerang, Banten, Steviani Sirait, Eri Nugraha, Ayus melaporkan. Ya pemirsa dan juga Mega, kita beralih ke informasi lainnya. Beredar video sebuah city car berjalan kebut-kebutan dan zigzag diduga di jalur Pantura, Probolinggo, Jawa Timur. Iya, dan video tersebut mendapat tanggapan negatif dari masyarakat karena aksinya membahayakan dirinya dan pengguna jalan yang lain. Inilah video viral aksi mobil city car berjalan zigzag dan kebut-kebutan diduga terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Video berdurasi 30 detik ini menampilkan mobil yang plat nomornya diblur berjalan ugal-ugalan di antara kendaraan lain dan nampak sengaja direkam kemudian diunggah di salah satu media sosial. Aksi tersebut pun mendapat tanggapan negatif pengguna jalan karena bisa membahayakan dirinya juga membahayakan pengguna jalan lain. Tidak sepantasnya jalan raya yang digunakan untuk kepentingan bersama dibuat aksi kebut-kebutan. Sedan nekat ngebut ugal-ugalan menurut saya itu di jalan raya dipakai seperti itu kan membahayakan dirinya dan orang pengguna jalan yang lain itu. Di mana itu? Kalau lihat di videonya kok ada tulisan ini Tugu Kraksan itu di Kraksan. Apalagi kita sebagai pengguna jalan yang aktif ya. Ojek online umpamanya ini kan pengguna jalan aktif ini sangat membahayakan karena ini jelas melanggar tata tertib lalu lintas. Masyarakat berharap polisi segera menangani video tersebut karena membahayakan pengguna jalan lain. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainis melaporkan. Ya pemirsa dan juga Mega, ini perlu jadi perhatian kita juga ya, karena ini bukan kali pertama terjadi nih insiden seperti ini. Betul, dan apalagi ini sengaja dilakukan kemudian direkam di kamera dan juga disebarkan di media sosial. Artinya ini ada unsur kesengajaan, tapi bahaya ya Anita ya. Pasti tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain berbahaya. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya, di mana ini pilot dan juga co-pilot maskapai Batik Air tertidur saat sedang menerbangkan pesawat dari Bandara Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ya, ini meski tidak ada korban jiwa, apa yang dilakukan kru pesawat itu membahayakan keselamatan penumpang. Pilot dan kopilot maskapai Batik Air tertidur saat sedang menerbangkan pesawat dengan nomor registrasi ID 6723 dari Bandara Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara menuju Bandara Soekarno-Hatta. Peristiwa tersebut diketahui dari dalam laporan pendahuluan yang dirilis KNKT. Pilot sempat tertidur selama 28 menit
sementara pesawat terbang dengan autopilot. Meski tidak menimbulkan korban jiwa karena pesawat tiba dengan selamat, namun kealpaan pilot ini sangat membahayakan para penumpang. Ketika pulang dari Kendari ke Jakarta, gantian pilotnya yang minta izin tidur, tapi ternyata kopilotnya ikut tertidur. Nah, ini seharusnya tidak terjadi. Kalau memang pilot-pilot itu dalam kondisi sehat jasmani dan juga mentalnya tidak letih, sebetulnya tidak untuk tidur selama penerbangan. Pihak Batik Air sudah menggrounded kedua kru pesawat tersebut. Saat ini, kasus ini masih dalam investigasi. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan, Ayus melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga yang tinggal di bantaran Kali Atap, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diresahkan dengan kemunculan buaya. Ya, diduga keberadaan buaya rawa akibat terbawa banjir pasca hujan deras. Naik ke darat, samping rumahnya Aidi. Dalam rekaman video amatir terlihat seekor buaya rawa muncul ke darat di bantaran Kali Atap, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Buaya dengan ukuran sekitar 2 meter terlihat berjemur di belakang rumah warga hingga membuat warga resah. Kemunculan buaya di bantaran kali yang berdekatan dengan permukiman diduga akibat terbawa banjir pasca diguyur hujan deras beberapa hari lalu. Warga bahkan tak berani menangkap buaya karena takut dimangsa. Muncul di sini dia berjemur. Kemarin sih lalu lalang di sekitar ini. Terus, kemarin di sini hampir 1 jam dia berjemur. Itu memang ada 2 ekor karena dari jenisnya beda bobotnya, kecil dan besarnya. Itu. Kalau yang di air agak bening sana agak besar, yang di sini agak kecil. Relawan penyelamatan dan komunitas pecinta reptil pun berhasil menangkap seekor buaya dengan alat penjerat Jumat malam. Buaya yang berhasil dievakuasi kemungkinan merupakan buaya yang sebelumnya dipelihara. Buaya muncul di aliran sungai dan lingkungan permukiman diduga kelaparan dan hendak mencari mangsa. Buaya muara kemudian diserahkan ke BKSDA untuk dilakukan karantina sebelum dilepas liarkan ke alam bebas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Ainus melaporkan. Pemirsa, sambut datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, ribuan masyarakat Medan melaksanakan pawai obor berkeliling kota. Ya, dan Anita, ini diharapkan dalam Ramadan ini masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan juga lancar. Ribuan umat muslim kota Medan berkumpul di depan halaman Masjid Raya Al-Masyun Medan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Warga antusias melaksanakan pawai obor keliling kota menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan bertemakan Ramadan Momentum Peduli Palestina diawali dengan orasi dan ceramah dari para ustadz dan tokoh agama kota Medan. Usai berdoa dan pembacaan Al-Quran, ribuan obor pun dinyalakan. Pawai berkeliling kota Medan sejauh 5 km ini pun diikuti warga dengan penuh bahagia. Pawai yang rutin dilakukan setiap tahun ini diikuti dari berbagai kalangan usia. Bahkan beberapa di antaranya menaiki kendaraan mobil bak terbuka bentuk keceriaan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Pawai obor kita ini sebenarnya ini adalah agenda kolosal tahunan umat Islam Sumatera Utara dalam menyambut bulan suci Ramadan sebagai bentuk rasa bahagia atau sukacita kita atas kehadiran bulan Ramadan. Itu apa kita ya, motivasi kita melaksanakan acara pawai obor ini. Dalam bulan suci Ramadan, warga berharap dapat melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh dengan aman dan lancar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ayus melaporkan. Wah, ini seru ya Anita ya, pawai obor menjelang bulan suci Ramadan. Nah, kalau ini Hari Raya Nyepi, jadi menjelang Hari Raya Nyepi, umat Hindu Bali melangsungkan prosesi pemelastian. Ya, benar sekali Mega, ribuan umat Hindu Bali mendatangi pantai atau mata air untuk mensucikan benda dan perlengkapan pura yang disakralkan sebelum menyambut Tahun Baru Saka 1946.
Kawasan Pantai Kuta adalah salah satu dari banyak tempat yang didatangi umat Hindu Bali untuk melangsungkan prosesi melasti. Salah satu rangkaian upacara adat keagamaan untuk menyambut Nyepi Tahun Baru Saka 1946. Melasti bertujuan untuk mensucikan benda sakral atau pratima pura, peralatan pura serta mensucikan diri sendiri sebelum memasuki Tahun Baru Saka. Pensucian dilakukan di pantai dengan air laut atau mata air yang juga akan mengalir dan bermuara di laut. Melasti tak hanya dilakukan menjelang Nyepi, namun juga dilakukan menjelang perayaan di pura-pura. Ya kan melasti ini umum sekali dan dihadiri oleh banyak pihak, terutama desa Krama, ya, desa Pekraman itu. Yang ini adalah untuk menyucikan Buana Agung, alam semesta dan kita sendiri. Seperti perayaan Nyepi sebelumnya, beberapa hari menjelang Nyepi Saka 1946 yang jatuh pada 11 Maret 2024. Ribuan umat Hindu Bali mulai mendatangi kawasan pantai yang terbentang di seluruh Bali untuk melakukan proses melasti. Sementara umat Hindu yang ada di kawasan pegunungan akan mendatangi mata air terdekat. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kembali bersama kami di Lintas iNews pagi pemirsa. Mengadang dan membubarkan ratusan pesilat yang melakukan konvoi dan menutup ruas jalan nasional di Jombang, Jawa Timur. Iya, pesilat yang panik dihadang polisi berusaha melarikan diri. Ratusan pesilat yang melakukan aksi konvoi di Jalan Nasional wilayah Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tiba-tiba berhenti saat dihadang polisi. Aksi konvoi rombongan pesilat itu bahkan sampai menutup ruas Jalan Nasional Surabaya-Jombang. Para pesilat ini berusaha melarikan diri, namun beberapa orang tertangkap. Sementara ratusan pesilat lain yang kabur melewati Jalan Raya Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Jombang, juga dihadang oleh polisi dan ditangkap di wilayah kota Jombang. Para pesilat yang tertangkap kemudian dinaikkan truk dan dikirim ke Polres Jombang. Polisi juga menyita motor para pelaku konvoi. Para pesilat ini diamankan karena membuat pengguna jalan takut. Untuk yang diamankan di Polsek sini tadi sekitar 32 orang, kemudian ada sekitar 20 kendaraan yang berhasil kita amankan. Awalnya rombongan pesilat itu menghadiri acara pengesahan anggota baru salah satu perguruan silat. Namun seusai acara, mereka melakukan konvoi hingga mengganggu jalan raya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor harimau Sumatera terekam kamera warga saat berkeliaran di sekitar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, Riau. Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Riau yang mendapatkan laporan dari warga setempat langsung turun ke lokasi, memasang kamera jebakan atau kamera trap untuk memantau pergerakan harimau tersebut. Seekor harimau terlihat berkeliling di sebuah lokasi pekerja perkebunan kelapa sawit Dusun Mungkai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Kemunculan satwa dilindungi ini terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Usai menerima laporan warga, tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau langsung turun ke lokasi memasang kamera jebakan untuk memantau pergerakan harimau Sumatera. Dalam rekaman video pemantau, terlihat 2 ekor harimau Sumatera menampakkan diri di lokasi yang sama. Namun, harimau yang terekam kamera warga diduga pernah menyerang seorang anak beberapa waktu lalu. Sementara, berdasarkan hasil kamera trap, 2 ekor harimau yang terekam itu harimau yang berbeda. 1 harimau di Kecamatan Menpura dan 1 lagi di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Yang di Mempura itu 1 individu berdasarkan hasil kamera trap yang tertangkap. Sementara yang di Penyengat itu ada 2 individu. Dan 2 individu yang di Penyengat dengan di Kecamatan Mempura itu individu yang berbeda. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menghimbau
warga setempat untuk tidak beraktivitas saat sore hari dan malam hari guna terhindar dari serangan harimau Sumatera. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusri Rizal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat terjangan hujan deras disertai angin kencang, tenda-tenda yang digunakan untuk festival buah di Waduk Sermo, Kulon Progo, Yogyakarta roboh. Ya, meski tidak ada korban jiwa, namun beberapa rumah tertimpa pohon tumbang. Dua tenda utama festival buah yang digelar di Waduk Sermo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, ambruk akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang Sabtu siang. Sejumlah tenda stand roboh dan tenda panitia terbang sampai ke jalan raya. Tenda yang ambruk ini menimpa motor. Beruntung tidak ada korban jiwa saat tenda-tenda ini roboh. Sementara pihak panitia elamai kerugian karena beberapa tenda dan kursi rusak. Dan ini tadi kejadiannya kebetulannya sudah selesai acara, angin begitu kenceng tambah hujan gitu ya. Kita hanya bisa menepi, tendanya ambruk, tidak menampil gitu sebagainya. Ya alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa lah. Sementara akibat hujan dan angin kencang, beberapa rumah di kawasan Kapanewon rusak tertimpa pohon tumbang. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.